Beberapa bulan yang lalu, Presiden Joko Widodo pernah meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk memberikan kritikan dan masukan kepada kekuasaan. Presiden Joko Widodo terbuka dengan kritikan dan masukan yang berasal dari masyarakat. Kemudian, beberapa waktu yang lalu, ada postingan dari BEM UI yang menyatakan Presiden Joko Widodo sebagai the king of lip service. Halo, kembali lagi bersama Yusril Iza Mahendra. Teman-teman semua, di konten kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan kejadian yang baru terjadi beberapa hari yang lalu, yaitu dimuatnya satu postingan dari Badan Eksekutif Universitas Indonesia, yaitu berkaitan dengan postingan yang berlatarkan foto Presiden Joko Widodo yang diberi mahkota, kemudian ditulis atau bergelar sebagai The King of Lip Service. Ini menjadi sesuatu hal yang menarik untuk kita bicarakan. Kita teringat beberapa bulan yang lalu Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa beliau sebagai seorang Presiden Republik Indonesia meminta agar masyarakat tidak takut untuk memberikan kritikan, memberikan masukan kepada kekuasaan hari ini. Dan beliau juga menyampaikan bahwa Undang-Undang ITE itu tidak boleh dijadikan sebagai undang-undang yang membatasi daya kritis. Kita ketahui bersama bahwa di dalam konstitusi kita, di dalam Undang-Undang Dasar itu memberikan jaminan kepada setiap warga negara, memberikan jaminan kepada setiap anak muda, apalagi mahasiswa, aktivis untuk memberikan kritikan masukan kepada kekuasaan. Karena tentunya melalui kritik dan masukan inilah kemudian ada evaluasi dari kekuasaan terhadap kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan. Baru-baru ini, statement dan permintaan dari Presiden Joko Widodo yang meminta untuk dikritisi itu kemudian diuji oleh satu postingan dari Badan Eksekutif Mahasiswa UI kemarin yang memposting dan memberikan label kepada Presiden Joko Widodo sebagai the king of lip service. Ini menjadi sesuatu hal yang sangat menarik untuk kita bicarakan di konten kali ini, karena tentunya postingan ini kemudian banyak sekali mendapatkan masukan, kritikan, dan bahkan tidak sedikit yang menganggap bahwa postingan ini adalah sesuatu hal yang berlebihan, sesuatu hal yang harusnya tidak perlu kita sematkan, gelar itu tidak boleh kita berikan kepada seorang Presiden Joko Widodo. Tapi tidak sedikit juga netizen yang menganggap bahwa ini adalah sesuatu hal yang pantas dan layak diberikan kepada Presiden Joko Widodo. Karena kita tahu di sepanjang perjalanan kepemimpinan Presiden Joko Widodo di periode kedua ini justru memang banyak sekali hal-hal yang memang tidak konsisten dari apa yang diucapkan oleh kekuasaan dengan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Misalkan yang terbaru, pernyataan dari Presiden Joko Widodo di banyak kesempatan, beliau menyatakan bahwa KPK harus diperkuat dan pemberantasan korupsi di Indonesia memang harus kita perangi secara utuh. Tetapi justru yang terjadi KPK hari ini dilemahkan. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang kemudian mungkin menjadi latar belakang dari para aktivis mahasiswa di BEM UI sehingga membuat sebuah postingan seperti itu, gambar Presiden Joko Widodo yang diberikan mahkota dan diberikan gelar sebagai the king of lip service. Teman-teman semua, ketika kita berbicara tentang daya kritis, ketika kita berbicara tentang kebebasan untuk berekspresi, juga kita teringat ketika di zaman Orde Baru dulu, ketika para aktivis mahasiswa kemudian masyarakat tidak memiliki kebebasan yang utuh untuk memberikan kritikan dan masukan kepada kekuasaan, sehingga lonceng reformasi pergerakan mahasiswa 98 kemudian melatar belakangi tumbangnya Orde Baru sehingga masuk pada era baru, yaitu era reformasi yang dimana kebebasan setiap warga negara, kebebasan masyarakat Indonesia, kebebasan rakyat Indonesia, kebebasan mahasiswa bahkan aktivis untuk kemudian memberikan kritikan dan masukan kepada kekuasaan itu dibuka selebar-lebarnya. Nah, itulah yang kemudian tercermin dari apa yang dilakukan oleh mahasiswa UI hari ini. Mereka memberikan kritikan, memberikan masukan kepada kekuasaan melalui berbagai hal, baik itu melalui lisan, melalui paper, tulisan, maupun melalui unggahan media sosial. Dan di zaman modern, di zaman yang canggih seperti ini, memang media sosial harusnya digunakan juga untuk memberikan kritikan dan masukan kepada kekuasaan agar kebijakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan tetap sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seluruh rakyat Indonesia, apa yang memang menjadi tujuan daripada
rakyat Indonesia. Tetapi justru yang dilakukan oleh Badan Eksekutif UI ini dianggap sebagai sesuatu hal yang berlebihan. Bukan hanya dari masyarakat umum, ya sebagian masyarakat, sebagian kecil masyarakat, tetapi justru perlawanan atau kritik balik terhadap daya kritis mahasiswa ini muncul dari internal kampus UI itu sendiri. Ada misalkan salah seorang pengajar yang kemudian memberikan kritikan atas meme ini. Kemudian ada juga ya pemanggilan kepada 10 mahasiswa yang dianggap sebagai dalang dari postingan-postingan ini. BEM UI kemudian dipanggil ke Rektorat Universitas Indonesia dan dimintai untuk memberi penjelasan berkaitan dengan postingan ini. Maksud saya, jangan sampai kemudian pembatasan atau pemanggilan yang dilakukan oleh birokrat kampus UI atau kemudian apa yang disampaikan oleh akademisi dari Universitas Indonesia itu adalah upaya untuk menghalang-halangi daya kritis. Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa ketika birokrasi kemudian membatasi daya kritis mahasiswa, ini mengindikasikan adanya sesuatu hal yang sangat berbahaya bagi kehidupan bermasyarakat kita. Karena kita tahu bahwa mahasiswa, aktivis mahasiswa itu adalah intelektual muda yang menjadi garda terdepan yang akan memberikan kritikan masukan kepada kekuasaan. Kita teringat dan merefleksi kembali di tahun 1998 ya, perjuangan mahasiswa itu begitu luar biasa untuk menumbangkan Orde Baru yang dulunya anti kritik. Hari ini di zaman reformasi, di era reformasi, di era di mana seluruh mahasiswa, seluruh elemen masyarakat mempunyai kebebasan untuk memberikan kritikan dan masukan kepada kekuasaan, kemudian dibatasi justru oleh birokrasi kampus itu sendiri. Ini menjadi sesuatu hal yang menurut saya berusaha mengembalikan keadaan di mana mahasiswa tidak boleh kritis kepada kekuasaan. Padahal kita tahu di era reformasi, mahasiswa, masyarakat itu punya keleluasaan, kebebasan untuk menyampaikan kritik mereka kepada kekuasaan. Kita kemudian jangan sampai dibawa kembali ke masa di mana kita tidak mempunyai kemampuan untuk menyampaikan apa yang ada di dalam kepala kita. Sedangkan mahasiswa itu, anak muda itu di kampus, mereka di situ mengolah pikirannya. Sedangkan mahasiswa, di kampuslah tempat mereka untuk mengolah pikiran mereka. Ya, kemudian di kampuslah kemudian daya kritis mereka harus dihidupkan. Harusnya yang dilakukan oleh birokrat UI atau akademisi UI yaitu memberikan support kepada BEM UI agar kemudian terus menghidupkan daya kritis, agar kemudian Universitas Indonesia selalu menjadi role model dari hidupnya aktivis-aktivis kampus, harus menjadi role model dari ya kehidupan atau hidupnya daya kritis di lingkungan kampus. Jangan justru kemudian apa yang dilakukan oleh mahasiswa ini sebagai sebuah racun bagi kekuasaan. Jangan sampai ya, kekhawatiran saya, jangan sampai kemudian kampus yang harusnya menjadi ladang subur lahirnya daya kritis justru apatis terhadap daya kritis itu sendiri. Jangan sampai kampus tempat lahirnya daya kritis itu tidak menyukai adanya daya kritis itu sendiri. Sedangkan intelektual muda, seorang intelektual, seorang akademisi itu lahirnya dari kampus. Nah, kampus ini harusnya mampu memproduksi daya kritis sebanyak-banyaknya. Karena itu penting bagi kehidupan demokrasi, penting bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena melalui daya kritis inilah kemudian ada evaluasi, ada perbaikan kebijakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan. Bayangkan misalkan ketika daya kritis itu sudah dibungkam, ya, daya kritis itu sudah tidak bisa lagi tumbuh subur di tengah-tengah kampus. Kita sama saja kembali di masa di mana daya kritis itu sudah tidak ada lagi. Daya kritis itu tidak boleh kita sampaikan secara langsung kepada kekuasaan, yaitu di zaman Orde Baru. Nah, kita kan sudah masuk di zaman reformasi, di mana kita punya keleluasaan untuk memberikan kritikan kepada kekuasaan. Dan inilah yang harusnya dipahami oleh birokrat kampus, bukan hanya UI, tapi seluruh Indonesia. Birokrat kampus haruslah menjadi dalang atau pihak yang paling mensupport, mendukung lahirnya daya kritis. Karena kekuasaan itu butuh suplai pikiran, butuh suplai gagasan. Dan itu muncul dari kritikan yang disuarakan oleh mahasiswa, kritikan yang disuarakan oleh intelektual muda yang lahir di dalam kampus. Atau mungkin ya, yang terjadi hari ini adalah dampak langsung dari salah satu kebijakan yang dulu ketika masih menjadi mahasiswa juga saya kritisi. Saya sempat membuat tulisan berkaitan dengan penentuan rektor di Universitas Negeri di Indonesia, itu ada keterlibatan dari pihak pemerintah.
Ya, kekhawatiran saya kemudian membatasi daya kritis mahasiswa, agar kemudian mahasiswa tidak berani menyampaikan kritik mereka kepada kekuasaan. Ya, kemudian kampus ini menjadi kaki dan tangannya kekuasaan. Ya, harusnya kampus atau universitas yang ada di seluruh Indonesia, negeri atau swasta, itu harusnya menjadi mitra kritis dari kekuasaan. Karena misalkan ketika DPR sebagai lembaga pengawas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak mampu memberikan kritik yang baik sesuai dengan apa yang diinginkan rakyat kepada kekuasaan, maka peran itu diambil alih oleh mahasiswa. Peran itu diambil alih oleh kampus-kampus yang ada di seluruh Indonesia hari ini. Dan ini menjadi sesuatu catatan buruk bagi keberlangsungan kehidupan daya kritis di tengah-tengah kampus. Ini menjadi presiden buruk bagi keberlangsungan dunia pendidikan kita, di mana demokrasi, di mana daya kritis kemudian disekap dan dibatasi oleh kampus agar tidak tersampaikan kepada kekuasaan. Daya kritis dari mahasiswa hanya bergelantungan di pagar-pagar kampus, tidak tersampaikan ke telinga penguasa hari ini. Dan ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya bagi demokrasi, sesuatu yang sangat mencoreng nilai-nilai reformasi, di mana kebebasan, ya, kebebasan berekspresi, kebebasan untuk berkumpul itu dijamin di dalam konstitusi kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.